ada alasan kenapa sih kita harus hold saham tersebut dan ada alasan kenapa kita harus cut. Nah, jadi jangan sampai ketika sudah jeblos, sudah turun dari supportnya, kawan-kawan masih cari-cari alasan untuk bertahan ya di saham tersebut. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Nah, ini sedikit gambaran dari diskusi keluarga Oke Saham ya. Ini tadi pagi saya sudah memberikan instruksi sambil perhatikan IHSG ya. Kalau lihat bond yield US-nya, kayaknya hari ini bakal hijau dan kita tengok nanti. Hari ini hijau ya IHSG. Dan buat kawan-kawan yang nonton rekomendasi saya kemarin dari Mari, ADMG, LPPF, hijau ya, sempat hijau semua. Alhamdulillah juga masih bagus. GJTL, LPPF ya, LPPF tadi sempat naik untuk hari ini dan GJTL juga sempat naik sampai 900 pas pembukaan. Tapi walaupun penutupan dia kempes, tapi kalau kawan-kawan masih punya GJTL, ini saham yang sangat-sangat aman buat kawan-kawan cicil setiap bulan. Karena harga wajarnya sih, kalau menurut saya ya, GJTL ini harga wajarnya kisaran 1.900 sampai 2.000-an lah. Jadi masih oke deh, apalagi laba di Q4-nya cukup bagus ya. Jadi oke deh untuk GJTL, bisa terus kita tabung ya. Apalagi Lock and Hold juga punya kepemilikan di GJTL ya. Jadi kalau yang sabar dan juga ya bisa sambil kerja lah dan lain-lain, simpen duit di GJTL kayaknya sih oke menurut saya loh. Bisa kawan-kawan analisa lagi ya. Nah, bisa perhatikan bank-bank digital kayaknya ramai hari ini sebelum pembukaan ya. Nah, ini kita sempat scalpingan di test by CTRA ya di 1160. Nah, ini banyak yang ikut CTRA. Bevin, alhamdulillah ya, Bevin hari ini juga cukup mantap ya buat ngasih kamu. Nah, ini Citra saya sudah menginstruksikan. Citra bisa diperhatikan di harga 1190 untuk TP lewat 1190 makin jos, semoga kuat ya. Nah, ADMG 189 sampai 196 alhamdulillah baca juga oke. Bank digital ya mulai naik. Bevin 705 750 cukup luar biasa ya. Citra nih, Gogo Citra. Nah, Citra ini 190 kalau kuat dari situ bisa ke 210 dan 210 juga tercapai ya, alhamdulillah. Dan juga di sini kalau kawan-kawan yang tergabung di sini banyak sekali kawan-kawan yang juga yang masih belajar, masih newbie juga, rutin untuk bertanya terkait dengan strategi yang bisa dilakukan di bisnis saham ya. Jadi harapan saya sih kalau kawan-kawan yang bergabung di keluarga Oke Saham, kedepannya sih harapannya sih bisa jadi pebisnis saham yang mandiri ya. Tapi memang tantangannya adalah pengaturan money management, mindset buat kawan-kawan di bisnis saham seperti apa. Jadi kan banyak sekali ya orang-orang berpikir kalau berbisnis saham itu bisa langsung cepat kaya. Itu jangan ya, apalagi bagi kawan-kawan yang newbie ya. Portofolionya bisa tumbuh aja untuk newbie itu cukup bagus, tinggal diperbaiki strateginya, money manajemennya pelan-pelan kalau seandainya win rate-nya sudah mulai bagus, bisa tambah lagi muatan. Nah, tapi kalau kawan-kawan yang newbie dan berharap untuk cepat kaya di bisnis saham, ya saya sih lepas tangan ya, karena tips-tips dan juga strategi bisa kita pelajari, tapi sebenarnya semua itu tergantung dengan kawan-kawan sendiri seperti apa eksekusi di lapangannya ya. Hari ini perdagangan tanggal 10 Maret 2021 dan IHSG terbukti hijau ya hari ini. Tapi memang kita melihat dari sini volumenya hari ini memang tidak terlalu ramai ya untuk diperdagangkan. Mungkin karena besok libur dan juga orang masih banyak wait and see ya untuk IHSG. Kalau kita melihat di sini, IHSG ini MA5-nya di 6.252 dan hari ini bisa tembus di atas MA5 di 6.264. Closingnya ini tepat berada di atas MA20. Kita tengok ya, MA20-nya ada di 6.264 dan closingnya juga di 6.264. Wow, ini ada di tengah-tengah ya kalau bisa dibicarakan ya. Tapi memang walaupun IHSG hijau, tapi volumenya belum kuat sekali ya, jadi memang masih rawan nih untuk IHSG, jadi kawan-kawan masih harus hati-hati ya. Jadi strategi yang saya berikan adalah hit and run aja, jangan terlalu lama untuk nahan harga. Kalau seandainya sudah turun dari support, jual. Jadi seperti itu ya, untuk sekarang nih jangan ditahan lama-lama lah, kecuali kawan-kawan memang punya saham swing santai ya, yang sudah saya kasih tahu buat kawan-kawan yang ada di keluarga Oke Saham. Beberapa saham-saham yang bisa dicicil untuk swing santai ya, bisa ditabung berbulan-bulan. Kalau ada duit tabung deh di situ ya. Insya Allah sih
Semoga ada rezekinya ya, bisa dapat rezeki besar ya di sampai akhir tahun nanti. Ini juga untuk stochastik di IHSG juga sudah mulai mau golden cross ya di sini ya stochastiknya. Jadi harapannya sih besok masih hijau deh ya di hari Jumat karena besok kita libur. Nah, tapi biasanya karena hari kejepit Jumat nanti ya mungkin bisa jadi volumenya juga masih standar-standar aja seperti hari ini ya. Karena kemungkinan bandar-bandar masih pada liburan loh kalau hari kejepit seperti itu. Nah, melihat dari perdagangan hari ini ada beberapa saham yang mungkin menarik ya, bisa kawan-kawan pantau. Yang pertama, tetap yang selalu saya berikan udah berapa hari ini saya rekomendasikan ke kawan-kawan itu adalah Mari. Nah, Mari masih melanjutkan trennya ya. Ini udah beberapa hari. Udah berhari-hari lah saya merekomendasikan Mari, karena Mari ini polanya masih bagus deh. Selama dia masih berada di atas MA5 ini, nah MA5 di atas ya, MA5-nya di harga 242. Jadi selama masih berada di situ, kawan-kawan masih bisa beli sore jual pagi lah, atau beli pagi jual sore lah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi beli pagi udah untung jual. Jadi insya Allah sih polanya masih bagus ya, semoga masih terus lanjut ya untuk di Mari. Selanjutnya yang bisa kawan-kawan pantau, ini juga sudah mulai bagus nih sahamnya, itu adalah Dimas. Nah, ini Dimas hari ini memang dia sempat naik tinggi ya sampai 244 dan penutupannya di 238. Ini dia harganya masih bertahan ya di atas MA5. MA5-nya ada di 236, MA20-nya di 235 dan MA50 ada di 234. Ini masih ada di bawah semua loh. Nah, kalau kawan-kawan yang mau spekulasi ambil di Dimas, nah ini jadikan MA50 aja deh untuk batas stop loss-nya. Jadi kalau seandainya bisa turun di bawah 234 lebih baik keluar. Karena supportnya sudah tertembus. Tapi kalau selama masih di bawah sini, masih di atas ini, kawan-kawan masih bisa hold ya. Jadi ada alasan kenapa sih kita harus hold saham tersebut, dan ada alasan kenapa kita harus cut. Nah, jadi jangan sampai ketika sudah jeblos, sudah turun dari supportnya, kawan-kawan masih cari-cari alasan untuk bertahan ya di saham tersebut. Ya kemungkinan bakal turun terus. Jadi saya selalu menekankan kepada kawan-kawan yang ada di keluarga Oke Saham, kalau cari saham yang sedang lagi downtrend atau mau average sembarangan deh di saham tersebut lagi downtrend, jajal average ya, terserah sih kok, karena memang keputusan ada di tangan masing-masing. Tapi saya sudah memberikan masukan ya bagaimana cara average yang benar. Ya memang belum berarti cara saya ini pasti 100% betul, tapi ini cara tersebut sudah sangat bagus untuk kawan-kawan lakukan kalau seandainya mau average ya. Tapi kalau seandainya sahamnya masih berada di atas MA50, MA20 seperti ini, masih ada harapan lah, masih ada alasan lah buat untuk di hold. Nah, apalagi Dimas ini dividennya cukup bagus loh. Kalau kawan-kawan juga nunggu untuk sampai dividen, nah bagus ya. Jadi bisa kawan-kawan pantau juga Dimas. Semoga dia bisa naik ya. Nah, pokoknya intinya selama dia masih berada di atas MA50 ini bisa di hold deh untuk Dimas. Selanjutnya saham yang mungkin bisa kawan-kawan pantau kedua adalah MPMX. Nah, ini bisa masukkan watchlist ya buat kawan-kawan. Kenapa MPMX masuk pantauan saya juga? Nah, ini MPMX hari ini candlenya cukup bagus ya di sini ya. Dari harga open sampai dengan harga closing, ini bagus, full candle bahasanya. Volumenya juga bagus, berada di atas 20 hari rata-rata. Nah, dia punya resist di harga 555 dan closing di sini masih di 550. Sebenarnya saya mau masukkan buy close buat kawan-kawan MPMX juga. Tapi karena dia nggak kuat di atas 555, jadi saya mengalihkan ada buy close lain lah selain di MPMX. Nah, tapi ini bisa masuk pantauan kawan-kawan ya MPMX, apalagi kalau seandainya dia bertahan atau dia bisa tembus di harga 555. Ini dengan targetnya kemungkinan dia bisa ke harga 600-an ya. Nah, ini bisa diperhatikan, MPMX bisa dimasukkan ke watchlist kawan-kawan. Ini stochastiknya juga sudah mulai naik ke atas, candle bagus, resistnya juga nggak terlalu jauh ya. Bisa deh masuk watchlist buat kawan-kawan untuk hari Jumat besok di MPMX. Ini juga kita tengok MA5-nya, MA20 dan MA50 ini sudah sejajar di bawah ya, udah begini ya, udah nyusun berbaris di sini. Ini memang menunjukkan bahwa saham ini adalah saham yang bagus kalau buat kawan-kawan buat
pantau. Nah, selain MPMX, ada lagi saham yang menarik. Itu adalah OPMS. Nah, OPMS ini juga, nah kita tengok ya, hari ini dia volumenya besar. Nah, ini volumenya sudah menembus 20 hari rata-rata. Candlenya juga cukup bagus. Dia sudah menembus MA20-nya. MA20-nya ada di 0402. MA5-nya di harga 38. MA5-nya ada di 383. Nah, jadi MA50-nya juga di bawah. Ini kan adalah cari saham-saham yang seperti ini deh. MA50-nya di bawah. Harganya sudah menembus MA5 dan MA20. Wah, ini bisa kawan-kawan pantau ya. Apalagi ini volume besar, candle bagus. Ini targetnya sih akan menuju ke 435. Kalau lewat juga dia bakal ke 500-an ya. Nah, ini bisa kawan-kawan pantau ya. Untuk OPMS bisa dijadikan watchlist ya untuk kawan-kawan di OPMS. Nah, selanjutnya yang bisa kawan-kawan pantau adalah LPPF ya. Nah, LPPF ini masih masuk pantauan saya. Nah, kita tengok di sini dia masih bertahan ya di atas MA5. Nah, ini mantul dari MA5-nya. MA20-nya juga ada di bawahnya dan MA50 masih di bawah. Nah, ini saya masih mengingatkan buat kawan-kawan ya. Ini polanya sangat menarik ya. Ini adalah head and shoulders. Tapi kebalik ya, di sini adalah head-nya, ini adalah bahu dan bahu. Nah, memang saya sempat beritahu buat kawan-kawan, ini kalau LPPF bisa tembus ke atas 1400, ini cukup menarik ya. Tapi kalau kawan-kawan yang nggak mau nunggu untuk bandarnya akumulasi ya, bisa pantau atau masukkan alarm kalau seandainya LPPF bisa tembus di harga 1400. Tapi ini selama dia masih bertahan di atas MA5, MA20, masih bisa jadi pantauan buat kawan-kawan nih LPPF. Semoga masih bisa lanjut ya. Walaupun hari ini 3 hari ini dia masih volumenya masih tipis-tipis aja. Tapi di sini stochastiknya sudah mulai naik. Nah, ini tinggal nunggu ada yang gerakin aja ya buat LPPF. Semoga nanti di saat ketika bandarnya sudah mulai akumulasinya sudah selesai, ini bisa diterbangkan di 1400 bahkan sampai ke 1500-an ya. Nah, itu aja yang bisa dijadikan kawan-kawan watchlist untuk hari Jumat besok. Nah, ini adalah pantauan ya, tapi tetap kawan-kawan bisa analisa kembali untuk apa yang masuk di pantauan kita. Tapi buat kawan-kawan yang masih belum bisa analisa, belum tahu seperti apa sih mantaunya, masih belum tahu sih gimana analisanya, yuk belajar bersama kita. Kita nanti ada tanggal 13 Maret dan 27 Maret, kita akan ada kelas ya. Nanti semoga setelah mengikuti kelas ini, kawan-kawan lebih sedikit terbuka deh untuk analisa yang simpel itu seperti apa. Karena memang masih banyak kawan-kawan di grup keluarga Oke Saham yang masih sangat-sangat new ya. Malah terkadang ada yang bertanya TP itu apa gitu. Terus cara lihat chart itu seperti apa. Itu masih banyak loh yang seperti itu di grup kita. Tapi memang kita tetap fokus dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita disiplin. Bagaimana kita memanfaatkan momen. Dan juga bagaimana kita bisa belajar semaksimal mungkin ya. Karena kalau kawan-kawan yang mau belajar itu sangat-sangat bagus ya. Nah, bagi kawan-kawan yang mau bergabung bersama kita, itu bisa hubungi adminnya di 0812 7198 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.